Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma wasi'a, amin. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit tentang pengantar usul fikih. Namanya juga pengantar, ya kita berada di luar ya. Di luar, belum masuk ke dalam pembahasan yang begitu mendetail, yang begitu berlika-liku di dalamnya. Hanya sekedar pengantar. Baik, di pengantar usul fikih ini terlebih dahulu tentu kita perlu tahu apa itu usul fikih. Maka definisi dan pengertian usul fikih menjadi sangat penting. Secara normatif, biasanya kalau kita berbicara tentang definisi, maka kita akan berbicara min haitsu al-lughah wal istilah, atau biasanya disebut lughatan wastilahan, secara etimologis maupun secara terminologis. Usul fikih dari segi bahasa, kita bisa amati bahwa dia adalah sebuah frasa, gabungan dua kata ya, yang terdiri dari kata usul dan kata fikih. Nah, kalau kita berbicara pengertian dari segi etimologis atau bahasa, tentu kita harus tahu usul ini diambil dari bahasa apa. Karena bahasa di dunia kan banyak. Nah, ternyata kita tahu bersama bahwa usul itu adalah aslinya adalah bahasa Arab. Bentuk plural jamak dari kata aslun ya. Aslun. Pakai shot ya. Aslun. Nah, aslun dalam bahasa Arab itu digunakan dengan arti antara lain dalil, sesuatu yang kuat sebagai kaidah atau asal mula. Nah, ternyata kata asal ini kemudian diadopsi, diserap ke dalam bahasa Indonesia. Makanya kalau kita membuka kamus besar kita, kamus besar bahasa Indonesia, kita akan menemukan kosakata yang namanya asal. Nah, dalam bahasa Indonesia ternyata arti kata asal itu juga tidak jauh berbeda dengan makna kata aslun dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Arab. Dalam bahasa kamus kita, kamus bahasa Indonesia kita, diartikan kata asal itu sebagai awal mula, atau bisa juga diartikan sebagai prinsip ya, itu kata asal. Artinya dari bahasa aslinya, yaitu bahasa Arab, kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia, tidak mengalami banyak perubahan. Padahal di sana itu ada banyak, kadang-kadang itu ya, kadang-kadang atau kita ketemukan kata itu dari bahasa aslinya kemudian dipindah ke dalam bahasa lain, itu mengalami perubahan yang begitu besar, begitu banyak dari perubahannya. Nah, itu. Tapi untuk kata asal ini dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia tidak begitu banyak mengalami perubahan. Baik, kawan-kawan sekalian, kalau kita berbicara tentang pengertian kata asal atau usul, aslun, arti maknanya dari segi bahasa, tentu kita tidak bisa melepaskannya dari penggunaan Al-Quran. Mengapa Al-Quran? Karena Al-Quran itulah bahasa Arab yang sampai sekarang masih diyakini otentisitasnya, tidak terkontaminasi oleh pengaruh-pengaruh bahasa, karena dia masih original ya, masih mahfudun ya, masih mahfud. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, kata Allah. Nah, jika kita lihat dalam Al-Quran, kita akan menemukan beberapa ayat yang di dalamnya terdapat kata aslun atau usul. Misalkan di dalam Quran surat Ibrahim ayat 24, Allah menyatakan alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibatin asluha thabitu wa far'uha fis sama'. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibatin asluha
Asluha, ingat di sini ada kata asluha. Kalau kita tengok arti kata asluha dalam terjemahan versi Kementerian Agama misalkan, yang entah itu versi yang berapa, diartikan di sana bahwa asluha ini diartikan sebagai akar dari sebuah pohon. Ibaratnya kalau kita melihat pohon besar, pohon itu yang ada batangnya besar itu ya, sampai ada cabang-cabangnya itu. Aslun itu adalah akar-akarnya ini asal. Ya. Untuk atasnya ini ya namanya far'un, cabang-cabang itu. Itu dalam Quran surat Ibrahim ayat 24. Dalam ayat yang lain Allah menyatakan ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa biiznillah. Di sini kita perlu garis bawahi dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 5 ini ada kata usuliha. Usuliha, kembali kalau kita lihat versi terjemahannya di sana diartikan sebagai pokoknya, pokok dari juga dari pohon itu, ya, dari pohon kurma ya, pokok dari pohon kurma. Dan pohon kurma ini termasuk pohon yang cara menanamnya agak unik ya, karena ditanam di tanah berbatuan sehingga bagaimana akarnya bisa nancap kuat ke tanah ini. Setelah biji kurma itu ditaruh di atas tanah, ya, dia ditindih dengan batu besar. Mengapa begitu? Biar akarnya ini kuat menancap ke bawah, enggak cepat naik ke atas, tapi dia tertekan ke bawah, sehingga dia akarnya ini bisa mencengkeram tanah dengan kuatnya. Makanya pohon kurma ini pohon yang cara menanamnya mungkin agak unik ya, seperti tadi itu. Nah, ini kalau kita melihat pohon kurma, ya, misalkan ketika kita jalan-jalan atau sekali-kali ke kebun kurma atau kemana gitu ya, kita bisa memahami atau maknai bahwa kata aslun itu adalah yang ada di bawah itu, akar yang menancap ke dalam tanah itu. Nah, sekitar itulah makna kata asal dan usul. Artinya dia tidak jauh-jauh dari makna dasar, pondasi dan prinsip tadi itu. Nah, artinya dalam Al-Quran pun tetap digunakan arti tersebut. Baik, sementara untuk kata yang kedua, yaitu kata fikih, maka fikih itu adalah sebuah pemahaman dari segi kebahasaan. Tentu kita perlu juga membahasnya dari segi kebahasaan dan dari segi ini ya, istilah. Dari segi kebahasaan, fikih itu atau etimologinya, fikih itu adalah pemahaman yang mendalam, yang membutuhkan potensi akal sehat. Artinya bisa jadi ada hewan yang memahami apa yang kita isyaratkan, tetapi itu bukan fikih. Misalkan kita bicara ke ayam, ada ayam, hush, dia lari ayam itu. Tapi itu bukan artinya dia ngerti kalau kita suruh pergi, nah, dia pun pergi. Tapi itu bukan fikih, pengertian semacam itu, karena fikih itu adalah pemahaman yang muncul dari penggunaan akal. Artinya ketika akal sehat ini digunakan, kemudian muncul pemahaman, itu yang disebut dengan fikih dalam segi bahasa. Jadi pemahaman yang mendalam atau pemahaman yang muncul dari penggunaan atau setelah menggunakan akal sehat. Baik, secara ringkas itu saja, dan kita akan coba memahami atau mencari pengertian dari segi terminologinya atau istilahnya, istilah dari para ulama. Biasa disebutkan dalam pengertian literatur fikih itu bahwa yang dimaksud dengan fikih itu adalah al-ilmu bil ahkam syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabah min adillatiha at-tafsiliyah. Fikih dalam pengertian para ulama atau istilah para ulama adalah ilmu tentang hukum-hukum syarak, bukan hukum-hukum konvensional ya, formal yang seperti di Indonesia, bukan, tapi hukum syariat ya,
dan itu sifatnya amali, artinya dia dipraktekkan dalam kehidupan, bukan hanya sekedar diyakini seperti pembahasan akidah, ya. Dan harus dipraktekkan. Kalau hanya yakini atau dibayangkan, itu bukan fikih namanya. Makanya semua hukum fikih itu sebenarnya adalah bersifat amali semua. Tinggal kita mau mempraktekkan apa tidak. Tinggal kita menganggap itu relevan atau tidak gitu. Sebenarnya semuanya adalah applicable, artinya bisa diaplikasikan ya. Karena sifatnya adalah amalia. Al-muktasabah min adillatiha at-tafsiliyah, yang diambil, yang disimpulkan dari dalil-dalilnya yang bersifat tafsili, bersifat mendetail, yang bersifat terperinci. Baik. Nah, setelah kita tahu arti kata usul, kita tahu arti kata fikih, maka setidaknya kita bisa memberikan pengertian tentang usul fikih itu. Apa itu usul fikih? Yaitu dasar-dasar atau pokok-pokok atau kaidah-kaidah yang dipergunakan oleh seorang mujtahid ya, dalam istimbab atau melakukan proses penyimpulan hukum, ya, yang mana hukum-hukum ini bersifat amaliyah, ya, dan kemudian hukum ini adalah diambil dari dalil-dalil yang bersifat tafsili. Ya. Kalau tidak tafsili ya bukan fikih namanya. Ya. Misalkan kita memahami kias tapi nggak tahu ini rukun kiasnya apa, gitu belum fikih. Artinya yang dikiaskan masalah apa belum sampai mendetail, itu belum masuk dalam pengertian usul fikih, karena usul fikih belum masuk usul fikih, karena usul fikih itu bersifat global atau bersifat universal, bersifat kaidah-kaidah pokok-pokok atau dasar-dasar ya. Nah, ada juga beberapa pengertian yang memasukkan halul mujtahid, artinya dibahas juga tentang kondisi atau skill, kompetensi seorang mujtahid itu. Makanya dalam pembahasan usul fikih itu dibahas juga tentang syarat-syarat seorang mujtahid dan sebagainya, tentu ya, sebagaimana kita telah diskusikan dalam pembahasan atau materi yang telah lewat gitu ya. Nah, kan sekalian, setelah kita sedikit punya gambaran tentang usul fikih, maka saya ingin memberikan perumpamaan, ibaratnya begini. Jadi kalau kita berbicara usul fikih dan kita berbicara tentang fikih, kalau kita bandingkan, usul fikih itu adalah ilmu fikih itu ya. Fikih itu ya, ibaratnya adalah roti atau makanan yang sudah siap saji. Sementara usul fikih itu adalah pembahasan atau prosedur tata cara, tutorial bagaimana cara masak itu, atau apa istilahnya, yaitu tadi cara memasaknya, bahannya apa, bagaimana mengolahnya sampai kemudian bisa menjadi roti yang siap santap itu. Nah, cara prosesnya inilah usul fikih gitu ya. Dan orangnya harus bagaimana, ketentuannya. Makanya di dalam usul fikih itu nanti akan dibahas tentang misalkan sumber-sumber hukum Islam ya. Dibahaslah di situ Al-Qur'an. Al-Quran itu apa? Kalamullah al-munazzal ala, dan seterusnya, yaitu firman Allah yang diturunkan kepada Rasulullah, yang mukjizat, yang kita bisa beribadah dengan membacanya, dan seterusnya. Lalu kemudian dibahas juga tentang hadis-hadis Rasulullah ya. Macam-macam hadis itu, hubungan Al-Quran dengan hadis, dalam rangka bahwa Al-Quran dan hadis ini menjadi dua pokok dasar sumber hukum Islam, di mana seorang mujtahid harus berpegang kepada dua hal itu ketika menyimpulkan hukum. Ya. Perbedaan antara Al-Quran dan hadis apa? Kalau Al-Quran firman Allah, kalau hadis sabda Rasulullah, mukjizat, hadis bukan, membacanya bernilai ibadah, hadis belum tentu gitu ya. Kemudian perbedaan-perbedaan yang lain, misalkan tidak boleh meriwayatkan atau menceritakan, mengatakan
hanya maknanya saja untuk Al-Quran ya. Tapi kalau hadis boleh maknanya saja, mengutip maknanya saja. Itu. Yang penting juga dibahas dalam usul fikih. Juga dibahas juga tentang ijma dan qiyas. Apa pengertian ijma itu? Kesepakatan para ulama ya, dari satu masa ke masa yang lain, sampai kemudian juga terkait dengan qiyas. Ya. Termasuk syarat rukun qiyas. Rukun-rukun dari qiyas ya. Ini juga penting untuk dipahami bersama-sama, karena dalam usul fikih itu para jumhurul ulama mengatakan bahwa ada 4 sumber hukum. Ulama Syafi'iyah ya mengatakan bahwa ada 4 sumber hukum fikih yang mujma' alaih, yaitu Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas ini ya. Untuk sumber-sumber hukum yang lain itu masih mukhtalafi, artinya masih ada yang mengatakan ini bukan sumber hukum, ada yang mengatakan ini sumber hukum dan seterusnya. Tapi kalau 4 ini itu hampir semuanya atau mayoritas ulama, terutama ulama Syafi'iyah, mengatakan bahwa ini adalah sumber-sumber hukum Islam. Makanya perlu Anda pahami betul tentang ijma' dan qiyas ini ya. Ijma' dan qiyas sebagai sumber-sumber hukum Islam, Al-Quran dan hadis juga. Nah, apa itu qiyas? Rukun-rukunnya ya. Anda ada aslun itu apa pengertiannya dalam prakteknya bagaimana? Kemudian ada far'un ya, ada ilat ya. Ilatnya apa di situ? Apa itu ilat? Anda harus paham itu. Nah, rukun-rukun qiyas itu. Agar kita seorang yang belajar tentang usul fikih harus paham tentang sumber-sumber hukum tersebut. Baik kan sekalian, mungkin sampai di sini dulu untuk usul fikih. Dan berikutnya adalah tentang qawaid fikih ya, atau kaidah-kaidah fikih. Hanya sebagai pengantar saja, nanti kita lanjutkan pada pembahasan-pembahasan berikutnya. Baik, mungkin kawan-kawan sudah punya buku yang saya tulis ya dan sudah membacanya. Ini tentang kaidah-kaidah fikih untuk ekonomi Islam ya. Ini saya tulis sudah dan sudah beredar dan sebagian kawan-kawan sudah memilikinya. Nah, untuk qawaid fikih nanti fokusnya adalah tentang pengertian juga, tentang pengertian qawaid itu apa, fikih itu bagaimana. Apa itu pengertian, sama hampir bersama dengan usul fikih. Anda perlu jelaskan secara etimologi, secara terminologi, kemudian pengertian dari kaidah fikih itu sendiri ya. Lalu juga yang terpenting Anda juga perlu memahami tentang macam-macam qawaid fikih ya, secara garis besar ya. Kaidah fikih yang dirumuskan oleh para ulama itu bisa dikelompokkan menjadi 2. Ada al-qawaid al-asasiyah, ada al-qawaid al-kulliyah. Qawaid al-asasiyah atau saya terjemahkan sebagai kaidah-kaidah pokok, dan yang kedua adalah al-qawaid al-kulliyah yang saya terjemahkan sebagai kaidah-kaidah umum. Nah, di bawah al-qawaid al-asasiyah itu ada kaidah-kaidah cabang atau al-qawaid al-far'iyah. Misalkan ya, al-qawaid al-asasiyah itu jumlahnya ada 5 ya, ada 5 dalam hazanah atau literatur qawaid fikih. Al-qawaid al-asasiyah itu jumlahnya ada 5, yaitu al-umur bimaqasidiyah, al-yaqin la yuzalu bisyak, la darar wa la dirar atau al-dararu yuzal. Kemudian yang keempat itu al-'adah muhakkamah. Kemudian yang kelima itu terkait dengan kaidah kemudaratan, al-masyaqqatu tajlibu taisir ya, tentang kaidah kemudahan ya. Taisir tentang kemudahan, al-masyaqqah tajlibu taisir, ad-dararu yuzal, kemudian kaidah al-'adah muhakkamah. 5 kaidah ini disebut sebagai kaidah asasiyah, di mana pengertiannya adalah bahwa semua cabang-cabang hukum Islam
ya, fikih itu bisa dikembalikan ke dalam 5 kaidah pokok ini, 5 qawaid asasiyah ini seluruhnya, mulai dari pembahasan yang fikih terkait dengan ibadah, terkait dengan muamalah, mulai dari fikih salat sampai fikih siasah, fikih politik, ya. Semuanya bisa dikembalikan ke situ, termasuk fikih tentang ekonomi syariah itu bisa dikembalikan ke dalam 5 kaidah besar itu atau 5 kaidah asasiyah itu. Nah, di dalam atau di bawah masing-masing dari 5 kaidah ini itu terdapat kaidah-kaidah cabang. Misalkan di dalam kaidah yang pertama al-umur bimaqasidiha, nanti kita akan temukan terkait dengan ekonomi Islam, misalkan al-ibratu fil uqudi bil maqasid la bil ma'ani, misalkan. Ya, kaidah-kaidah semacam ini masuk dalam bagian kaidah besar, yaitu al-umuru bimaqasidiha, segala sesuatu tergantung kepada maksudnya. Nah, tuh. Ini adalah pembagian usul fikih, penting untuk dipahami bersama-sama terlebih dahulu sebelum kita masuk ke dalam pembahasan qawaid fikih secara lebih mendalam, secara lebih intens, gitu ya. Jadi macam-macam qawaid fikih secara garis besar ada kaidah yang bersifat asasiyah, kaidah pokok. Yang kedua adalah kaidah kuliah atau kaidah umum. Tetapi kemudian di bawah kaidah-kaidah asasi ini terdapat kaidah-kaidah cabang. Nah, semuanya penting, ya, 5 kaidah ini. Tetapi untuk sementara ini perlu kita fokus kepada pembahasan kaidah yang pertama dan yang kedua, yaitu al-umur bimaqasidiyah dan kaidah al-yakin la yuzalu bisyak. Mulai dari pengertian kaidah itu, ya, apa itu maqasid, yang dimaksud maksudnya itu, ya, al-umur bimaqasidiyah, atau dalam hadisnya innamal a'malu binniyat, apakah sama maksud dengan niat ini? Niat itu apa pengertiannya dalam fikih, ya. Kemudian cabang-cabang kaidahnya, serta yang terpenting adalah Anda bisa menggunakan kaidah ini dalam contoh yang bersifat aplikatif. Prakteknya bagaimana dalam kehidupan bisnis, dalam kehidupan ekonomi. Nah, ini penting. Juga al-yakin la yuzalu bisyak. Nah, ini juga perlu Anda pahami beserta contoh-contohnya. Nah, dalam buku ini insya Allah kawan-kawan sekalian akan menemukan pembahasan-pembahasan itu. Baik kawan-kawan sekalian, sampai di sini, nanti kita akan sambung lagi insya Allah di dalam pembahasan berikutnya, dan itu untuk yang bisa saya sampaikan pada hari ini, dan akhirul kalam, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.